Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan mengkaji kitab Syarah Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pada pembahasan bab maja'a fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab rasa malu atau sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sifat yang ada pada diri Rasulullah, yang Rasulullah berhias dengan sifat tersebut adalah sifat malu. Wal haya'u khoslatun 'azimatun. Sifat atau rasa malu itu adalah khoslatun 'azimah. Perangai yang luhur, yang agung, sifat yang mulia. Wa huwa min syu'abil iman. Sifat malu itu merupakan cabang keimanan. Wa huwa khairun kulluhu, dan rasa malu atau sifat malu itu baik seluruhnya. Ini ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Li'annahu yab'atsu ala fi'lil jamil minat ta'ati wal muamalati wal adab. Karena sifat malu itulah menjadi motivasi seseorang untuk berbuat kebaikan. Karena malu kalau berbuat jelek itu. Akan muncul dari sifat malu itu perbuatan-perbuatan yang bagus berupa ketaatan, berupa muamalat yang baik, akhlak yang baik. Wajtinabul qabih minal munkarat wal ma'asi wasayyi'il akhlaq. Dan sifat malu atau rasa malu itu menjadikan seseorang menjauhi perlakuan buruk atau menjauhi perilaku buruk, baik berupa maksiat, kemungkaran, akhlak yang buruk. Fahuwa khuluqun yub'atsu au khuluqun yab'atsu ala tahalli bil fadaili wat takhalli anir radhaili. Sifat malu atau rasa malu ini menjadi pembangkit seseorang itu berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjadikan seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang hina. Wa man nuzi'a minhul haya'u in ghamasa fil athami wal mubiqati. Sifat malu jika ditarik dari seseorang, sifat malu jika tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan dosa, maksiat, dan hal-hal yang membinasakannya. Wasafulats akhlaquhu. Orang kalau nggak punya sifat malu, safulats akhlaquhu. Rendah budi pekertinya. Wasa'ats mu'amalatuhu. Dan muamalahnya akan buruk. Perilakunya dengan orang lain akan jelek. Wa qabuhat tasarrufatuhu, dan kelakuan perilakunya akan menjadi buruk. Jadi sifat malu itu penting. Maka dari itulah
Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sifat malu itu termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan. Dengan sifat malu itulah seorang hamba akan tercegah dari perbuatan yang hina, yang jelek, yang maksiat. Dan Rasulullah termasuk orang yang paling malu. Rasulullah itu memiliki sifat malu yang tinggi. Mari kita baca bagaimana sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Abu Dawud qal haddatsana Abu Dawud qal haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah bin Ubay Utsbah bin Abi Utsbah yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah satu di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra'i fi hidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dahsyat rasa malunya, lebih tinggi sifat malunya daripada seorang wanita pingitan yang ada di kamarnya. Atau yang ada di tempatnya. Wanita yang dipingit di kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Dan jika Rasulullah membenci sesuatu, maka kami mengetahui hal itu dari rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pertama, perawi hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri, memberikan perumpamaan kepada kita sifat malu yang ada pada diri Rasulullah. Kata beliau, Rasulullah itu orang yang paling tinggi rasa malunya. Bahkan kata beliau, rasa malu, sifat malu yang dimiliki Rasulullah itu lebih dahsyat, lebih tinggi daripada sifat malu yang dimiliki oleh seorang wanita yang dipingit di kamarnya. Ya, wanita pingitan kan gak boleh kemana-mana di kamarnya, gitu. Itu masih rasa malunya, sifat malunya lebih tinggi Rasulullah. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah itu pribadi yang memiliki rasa malu dan sifat malu yang tinggi. Kemudian yang nomor dua, wa kana idza kariha syai'an arafnahu min fi wajhi. Dahulu jika Rasulullah itu membenci sesuatu, maka kami para sahabat mengetahui itu dari rona wajahnya. Ini Rasulullah senang apa enggak senang kelihatan dari wajahnya. Jadi itu ya, Rasulullah itu memiliki sifat malu. Rasa malu atau sifat malu ini sekarang mulai luntur. Bukan luntur, bahkan sifat malu itu sudah mulai punah di kalangan umat ini. Terutama kaum wanitanya. Kaum wanitanya sudah hilang rasa malunya. Sifat malunya sudah hilang. Keluar rumah, tidak pakai jilbab, lenggak-lenggok berjoget di depan TikTok. Rasa malunya hilang. Padahal malu itu salah satu cabang keimanan. Lah, yang menimpa umat ini sekarang itu apa? Dicabutnya rasa malu dari diri mereka. Nek jarene wong Jawa ora duwe isin. Ora duwe isin. Gak duwe isin. Rasa malunya sudah hilang. Ya, melakukan maksiat itu terang-terangan, gak ada malunya. Melakukan perbuatan hina masih tersenyum di depan publik. Gak ada rasa malunya. Mati rasa malunya. Padahal al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Dan sahabat mengatakan, kana Nabi asyadda haya'an minal adra' fi hidra. Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang wanita pingitan yang ada di kamarnya.
Ini harus kita teladani Rasulullah ini. Termasuk keberadaan sifat malu. Ini penting, sifat malu itu penting. Jadi orang itu gak gampangan ngelakoni maksiat, tidak gampangan ngelakoni perkara-perkara yang menghinakan dirinya. Karena, oh iya saya malu. Bagaimana saya mau melakukan itu? Gak mau saya malu. Nah, malu itu penting untuk mengontrol seseorang agar tidak terjerumus pada perbuatan nista dan perbuatan hina. Nah, sekarang hadis yang kedua para jamaah. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi an maulan li Aisyah, dari seorang budak miliknya Aisyah. Maulah miliknya Aisyah. Qala, dia berkata, qalat Aisyatu, Sayyidah Aisyah berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata, istrinya Nabi yang bernama Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ma nadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku tidak melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, wanita yang mulia, berkata, "Ma nadartu ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat farjinya Rasulullah. Au qalat, atau Aisyah berkata, "Ma ra'aitu farja Rasulillah qat." Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Wa hadisu Aisyah huna hadisul dhaiful isnad. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi hadis yang mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah, ini adalah dhaiful isnad. Hadisnya lemah isnadnya. Kenapa? Lianna maula Aisyah hadza mubham, karena maula Aisyah ini siapa? Mubham. Tidak diketahui siapa dia namanya. Yang mana? Mubham. Tak jelas. Wa qad shahha anha fi sahih Bukhari. Padahal ada hadis lain dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa Aisyah sama Rasulullah pernah mandi bareng. Annaha qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahid. Dulu aku pernah mandi bareng sama Nabi dengan satu wadah, satu bejanah aku. Ya, takhtalifu aidina fihi. Tangan kami saling berebutan mendahului, ya, mengambil gayung. Nah, ini jadi seperti itu, ikhwatul iman. Ini yang bisa diambil dari penjelasan bab seputar rasa malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis tentang malu secara umum banyak, ya banyak. Di antaranya ada seorang sahabat Nabi yang mengeluhkan adiknya karena adiknya itu memiliki rasa malu yang tinggi, pemalu orangnya. Sampai kakaknya datang ke Nabi, kata Rasulullah, biarkan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang keimanan. Nah, zaman sekarang ini cari wanita yang pemalu itu sulit. Karena semua pada kata orang Surabaya podo bedigasan wong sakniki niku. Nah, cari wanita yang anggun, yang malu, ndak mau gampangan menampakkan wajahnya dan gerak tubuhnya di medsos, anggun wibawa, memiliki rasa malu yang tinggi, memakai hijab yang syar'i. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal. Wanita yang seperti itu yang mahal. Punya rasa malu yang tinggi. Itu ikhwatul iman, bab seputar malu. Lah, kita ada bab baru nih. Kalau cukup bab yang satu tadi sedikit materinya. Ini ada bab baru, yaitu bab maja'a fi hijamati Rasulillah. Bab kebiasaan bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kebiasaan Nabi itu bekam. Bekam ya, apa sih bekam itu? Ya kita baca ya. Qala asy-syarih
Syekh Abdul Razzaq hafizahullah berkata, al-hijamatu darbun minal ilajin nafi'. Wa qad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran. Bekam adalah salah satu jenis pengobatan yang bermanfaat. Salah satu metode pengobatan yang bermanfaat. Bekam. Waqad fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam miraran. Rasulullah sering bekam. Ya, atau waqad fa'alahan Nabi miraran. Ya, jadi Rasulullah melakukan itu berulang kali. Enggak hanya sekali Rasulullah bekam, tapi berulang-ulang kali. Wa atal hajjama ajrau, dan Rasulullah memberi upah kepada tukang bekam. Wa arsada ilaiha, dan Rasulullah menganjurkan seseorang, membimbing seseorang untuk mau bekam. Wa akhbaro anna fiha syifaan, dan Rasulullah mengabarkan bahwa dalam metode bekam atau dalam pengobatan bekam di sana itu ada syifa, ada kesembuhan. Takunu bisyaratil jildi bimusa, yaitu dengan cara menyayat kulit pakai pisau tajam. Au nahwihi syarton wa yasiran, atau yang semisalnya, yaitu dengan sayatan yang sedikit. Dan wasahbid daminhu bil mihjam, dan dikeluarkan darahnya itu dengan alat bekam itu, supaya darah-darah yang kotor itu terbuang. Wahuana, kalau orang Jawa dulu apa pakai apa istilahnya saya lupa, canduk apa gitu. Pakai apa dulu? Pakai apa? Pakai itunya kerbau, apa namanya? Tanduknya kerbau. Wahia naun minal ilaj wat tadawi, ini salah satu jenis pengobatan. Ya. Faqad ja'a fi sahih, dan telah ada dalam hadis sahih. Hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, perhatikan. Asy-syifa'u fi thalatha. Kesembuhan ada pada 3 hal. Yang pertama, syarbati asalin, minum madu. Yang kedua, wasyartoti mihjamin, yaitu dengan apa namanya, bekas sayatan bekam. Ya, sayatan bekam. Biasanya kalau jenengan pernah bekam kan pakai sayatan pisau atau sayatan apa silet. Nah, nanti dikeluarkan darah-darahnya yang perlu dikeluarkan dikeluarkan. Nah, itu. Jadi saya ulangi, asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan ada pada 3 hal. Yang pertama, syarbati asalin, minum madu. Yang kedua, sayatan bekam, mengeluarkan darah kotor. Wa kayyatin narin, sundutan api. Nah, wa anha ummati anil kay. Tapi yang ketiga ini, berobat dengan sundutan api, ini yang aku larang. Di orang Arab jahiliyah dulu tuh besi ditajam, besi lancip atau besi dipanaskan terus disundutkan ke anggota tubuh yang luka. Nah, khusus yang nomor 3 ini dilarang. Adapun nomor 1 dan nomor 2 Rasulullah menganjurkan dan Rasulullah melakukan itu. Yaitu syarbati asalin minum madu, wa syartoti mihjamin, dan sayatan alat bekam. Nah, ini bermanfaat. Wahia nafi'atun jiddan wa mufidun lil jismi wa fiha syifa'un li amradin adidatin qad yusaf ba'duha fi mithli hadha zaman bil amradil musta'siyah, lakin Allah ta'ala ja'ala fil hijamati shifa'un, walakin Allah ja'ala fil hijamati shifa'an min tilkal amrad, syifaan min tilkal amrad. Bekam ini adalah pengobatan yang bermanfaat untuk tubuh kita dan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Bahkan di zaman ini banyak penyakit yang dinyatakan sulit sembuhnya, Allah beri kesembuhan melalui bekam. Wa fi waqi'in nas syawahid katsir, dan realitanya
banyak syawahid, banyak kesaksian-kesaksian ya yang menunjukkan bahwa bekam ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Wat tadawi ma'murun bihi. Dan berobat itu diperintahkan. Wala yatanafa ma'at tawakkul. Dan mencari obat, mencari kesembuhan itu tidak berlawanan dengan tawakal. Karena Rasulullah mengatakan, tadawu ibadallah fa inna Allah subhanahu lam yadhu' da'an illa wadhu'a ma'ahu shifaan illal haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berobatlah, carilah kesembuhan wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan pula obatnya, penyembuhnya, illal haram. Kecuali kematian. Ya, mati gak bisa diobati ya. Kecuali tua, semua orang pasti akan tua. Jadi disuruh berobat. Nah, salah satu jenis pengobatan yang diajarkan Nabi, yang direkomendasikan oleh Nabi adalah bekam. Kita baca ya. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ismailu ibn Ja'far an Humaid qala su'ila Anas ibn Malik an kasbil hajjami. Anas bin Malik pernah ditanya tentang profesi menjadi pembekam. Bagaimana hukumnya upah yang dihasilkan dari bekam? Atau profesi bekam itu boleh enggak? Maka Anas menjawab. Anas ini orang yang dekat sama Nabi. Kata Anas, ihtajama Rasulullah hajamahu Abu Thaibah. Dulu Rasulullah pernah berbekam. Dan yang membekam Nabi namanya Abu Thaibah. Abu Thaibah ini budak. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'amin. Maka Rasulullah menyuruh Anas untuk memberikan tukang bekam tadi yang bernama Abu Thaibah berupa 2 sok makanan. Wa kallama ahlahu fawadha'u anhu min kharaji. Dan Rasulullah berbicara kepada tuannya budak tadi. Abu Thaibah tadi kan budak yang berprofesi sebagai tukang bekam, budak tapi pinter berbekam. Maka Rasulullah ngomong sama majikannya agar fawadha'u anhu min kharajihi, agar majikannya itu meringankan upeti yang harus dibayar oleh budak kepada dirinya. Jadi budak ini punya profesi gitu. Terus kata majikannya, ya apa, gak apa-apa, terserah ente kalau mau berprofesi, tapi kamu harus bayar upeti kepada aku gitu loh. Maka Rasulullah ngasih omongan kepada majikannya, jangan terlalu diperberat dengan upeti itu, ya seperti itulah kurang lebih. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, perhatikan, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijama. Sesungguhnya seutama-utama obat atau pengobatan adalah al-hijama, bekam. Au inna min amsal dawaikum al-hijam. Sungguhnya obat yang paling bagus, obat kalian yang paling bagus adalah al-hijama, bekam. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa upah bekam boleh. Karena Nabi pernah berbekam dan Nabi pernah mengupah si tukang bekam. Jadi nggak apa-apa, profesi itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi? Riwayat Muslim yang mengatakan kasbul hajjami khobisun. Profesi bekam itu khobis, jelek. Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa berprofesi sebagai bekam itu haram. Tidak, bukan begitu maknanya. Karena seandainya haram, tak mungkin toh Rasulullah itu berbekam dan Rasulullah nggak mungkin ngasih upah. Lalu apa makna hadis yang berbunyi Yang berbunyi profesi
bekam itu jelek. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, adapun hadis yang mengatakan bahwa upah pembekam itu jelek, nggak bagus, li'anna kasbahu laisa min jamilil kasbid wa thayyibihi. Itu karena profesi bekam itu tidak profesi yang bagus. Tetapi bukan haram. Dengan dalil ucapan seperti orang mengatakan fathawmu wal basalu syajaratani khabithatan. Ya, seperti bawang putih dan bawang merah ini adalah tumbuhan yang jelek. Lah, kata-kata jelek ini bukan berarti haram. Termasuk Rasulullah mengatakan barang siapa makan bawang putih, bawang merah, jangan pergi ke masjid. Karena malaikat bisa tersakiti dengan baunya. Lah, berarti kan jelek nggak bagus. Bukan berarti haram, gitu lah. Bukan berarti haram. Ya. Cuman kalau dibanding dengan profesi lain, mungkin lebih bagus profesi lain. Ya, tetapi bukan berarti haram. Dengan dalil Rasulullah pernah berhijamah, Rasulullah pernah berbekam, dan Rasulullah ngasih upah kepada tukang bekamnya. Ini dalil bahwa berprofesi sebagai tukang bekam halal dan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya ya ikhwatal iman. Haddatsana Amr ibn Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa ibn Umar an Abdul A'la an Abi Jamila an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa ataitul hajjama ajrahu. Sesungguhnya Rasulullah dahulu pernah berbekam. Dan Rasulullah menyuruhku agar aku membayar upahnya si pembekam. Si tukang bekam. Ini menunjukkan boleh. Akhrajahu Imam Ibnu Majah. Berarti boleh ya. Upah bekam itu tidak haram. Haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu an Sufyan ats-Tsauri an Jabirin an Sya'bi an Ibni Abbasin qala, dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini bainal katifaini. Nah, ini ada kata-kata aneh ini. Harus dicari maknanya yang lebih tepat. Perhatikan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berbekam fil akhda'aini wa baina al-katifaini. Rasulullah pernah berbekam di titik akhda'aini dan di titik antara al-katif, di antara dua al-katifaini, di antara dua bahunya. Jadi Rasulullah pernah berbekam di antara dua bahunya. Wa atal hajjama ajrahu, terus Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam. Walau kana haraman lam yu'tihi, sekiranya upah bekam itu haram, tentu Rasulullah tidak memberinya. Tapi di sini Rasulullah memberinya, ini dalil bahwa bekam boleh. Wa qala al-muallif rahimahullah haddatsana Harun ibnu Ishaq qala haddatsana Abdatu an ibni Abi Laila an Nafi'in an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda. Dari Abdullah bin Umar, anna nabiyya da'a hajjaman fahajamahu. Rasulullah pernah memanggil tukang bekam. Dan tukang bekam itu membekam Rasul. Wa sa'alahu, dan Rasulullah bertanya kepada tukang bekam, kam kharajuka, berapa hargamu? Ya, maksudnya kharaj, yang aku bayar ini berapa? Salah satu asuin, 3 sok makanan. Fawadu anhu so'an wa atahu ajrohu. Fa'atahu ajrohu. Maka Rasulullah SAW, kharat ini upeti artinya ya. Berapa upetimu atau berapa pajakmu? Dia mengatakan 3 sok. Maka Rasulullah SAW meletakkan 1 sok darinya dan memberikan. Jadi Rasulullah itu maksudnya gini, Rasulullah itu ngomong ke majikannya,
ini tolong dikurangi upetinya kepada dirimu. Tadi kan saya katakan ya, ini harus dijelaskan secara utuh. Jadi begini, zaman dulu itu ada budak. Budak ini punya majikan. Tapi budaknya ini pinter, punya keterampilan, bisa membekam orang. Kata majikannya, ya enggak apa-apa. Ente boleh berbekam, cari duit, tapi ente harus bayar upeti kepada aku. Akhirnya budaknya bekam. Budaknya ini tukang bekam, kalau dapat pelanggan-pelanggan, dapat uang, nanti akan disetor sebagian upetinya kepada majikannya. Lah Rasulullah bertanya, kam kharajuka, berapa upetimu yang kamu bayar ke majikanmu? 3 sok. Fawado'a anhu so'an, kemudian Rasulullah memberi syafaat dan berkata kepada majikannya, tolong jangan 3 sok, terlalu besar, kasihan budak ini. Terus dihapuskan 1 sok oleh Nabi. Artinya Rasul memberi syafaat untuk dihilangkan 1 sok. Tinggal 2 sok berarti. Setelah itu baru Rasulullah ngasih upahnya khusus, upah bekam tersebut. Semoga tidak bingung dan tidak salah mengerti. Jadi saya ulangi ya, zaman dulu itu ada seorang majikan punya budak. Budaknya ini punya keterampilan, bisa bekam orang. Kata majikannya, nggak apa-apa kamu berprofesi sebagai tukang bekam. Tapi kamu harus setor kepadaku. Lah setor inilah kharaj namanya. Nah, si tukang bekam yang budak ini membekam Nabi. Kata Nabi, kam kharajuka, berapa sih upetimu yang harus kamu bayarkan kepada majikanmu? Kata budak ini, 3 sok makanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberi syafaat, ngomong ke majikannya, jangan sampai 3 sok, kasihan terlalu berat. Dihapuskan 1 sok aja, jadi 2 sok. Akhirnya disetujui dan setelah itu Rasulullah juga memberi upahnya tadi. Ini berarti betapa sayangnya Rasulullah kepada orang lain, membantu orang lain. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Abdul Quddus, qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abdul Quddus ibn Muhammad al-Attar al-Basri, qala haddatsana Amr ibn Asim, qala haddatsana Hammam wa Jarir ibn Hazim, Qala haddatsana Qatadah an Anas ibn Malik qala, dari Anas bin Malik khadimir Rasul, pelayannya Rasul. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di titik al-ahdath, al-akhda'aini. Ya. Kemudian wal kahil. Kahil ini apa maksudnya ya? Kahil ini artinya a'la dhuhr. Berarti punggung yang bagian atas. Ya, al-kahil ini punggung bagian atas. Ya, saya bacakan ya di sini. Rasulullah pernah berbekam di tempat yaitu al-kahil. Di posisi al-kahil. Kahil adalah a'la dhuhr, punggung yang atas, punggung bagian atas. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrin. Rasulullah berbekam pada titik Ahda'ain dan Al-Kahil. Kahil tadi saya terangkan adalah titik terletak di punggung bagian atas. Beliau berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21. Jadi Rasulullah kalau berbekam, menurut hadis ini, ya, riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilun Nabi, Rasulullah itu kalau bekam tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir ya sebelum kita tutup nanti. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala anba'ana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala dhahril qadam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, pernah berbekam di Malal.
titik yang dibekam pada waktu itu adalah bagian belakang kaki. Bagian belakangnya kaki. Dhahar. Mana tadi? Mohon maaf. Ihtajama Rasulullah wa huwa muhrim. Jadi Rasulullah pernah berihram. Rasulullah pernah berihram dan ada di tempat namanya Malal. Ala dhahril qadam. Yang mana Rasulullah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bekamnya di punggungnya telapak. Jadi antum kalau lihat telapak kaki itu, ini terjemahnya apa ini? Belakang kaki, bukan belakang. Dhahar itu ininya kaki. Jadi antum kalau lihat kaki begini kan, ini orang gak kelihatan ya. Begini, dhaharnya itu yang ininya. Ini namanya dhahar al-qadam, bukan bawahnya. Kalau ini button. Jadi dhaharnya di sini. Rasulullah pernah berbekam di bagian kaki, tapi yang bagian atas ini loh. Coba kita teliti lagi, di sini diterangkan min wajain kana wal hijamatu min anfa. Enggak diterangkan di sini ya. Jadi intinya Rasulullah SAW pernah ketika dalam kondisi ihram di suatu tempat namanya Malal, Rasulullah pernah berbekam di telapak kakinya yang sebelah atas ini. Nah, itu intinya ya. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa orang ihram boleh berhijamah. Orang ihram boleh melakukan bekam menurut hadis ini ya. Wallahu alam. Wa fi hadza dalilun anna al-hijamata la tu'athir 'ala al-muhrim idza kanat mujarrad sahbin dam. Hadis ini menjelaskan bahwa bekam tidak membatalkan dan tidak mempengaruhi keihraman seseorang. Ada orang ihram boleh bekam menurut hadis ini. Amma idza kana la budda fihi min izalati sya'r falahu izalatuhu wal yuzimu fidyah. Tetapi kalau sampai dia harus menghilangkan rambut, lah ini baru bayar fidyah. Kalau sampai menghilangkan rambut, kan salah satu hal yang terlarang dalam ihram kan nggak boleh mencabut bulu. Nah, kalau ada sampai yang tercabut, bahkan niat mencabut bulu, maka bayar fidyah. Ya, tapi kalau hanya sekedar menarik darah saja, maka ini tidak mempengaruhi keikhraman seseorang. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membahas babu maja'a fi asma'i Rasulillah. Bab seputar nama-nama Rasulullah. Rasulullah punya nama-nama lain selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya nama-nama yang lain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.